Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini, mengawali segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong mampukan kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Dan kami taati di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayatnya ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Bunyinya demikian. Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Bawa kemari Agag, raja Amalek itu. dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, Sesungguhnya, kepahitan maut telah lewat. tetapi kata Samuel, Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul.
Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah ketaatan. Ketaatan merupakan tindakan melakukan sesuatu yang pada dasarnya kita sulit untuk kita terima dan juga sulit untuk kita lakukan. Banyak pertimbangan-pertimbangan di dalam hati kita untuk kita taati aturan-aturan itu. Bahkan kita menyaksikan saat ini atau hari ini manusia cenderung hidup secara pragmatis, yaitu mengutamakan apa yang bermanfaat atau apa yang baik tanpa lagi mengindahkan aturan yang berlaku. Hal inilah yang dilakukan oleh Raja Saul ketika ia dan pasukan Israel mengalahkan orang Amalek. Perintah Tuhan sangat jelas kepada Saul, yaitu kalahkan orang Amalek, tumpaskan segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba. Namun apa yang dilakukan oleh Raja Saul justru tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Pertama, ia tidak membunuh Agag, raja orang Amalek. Kedua, ia tidak menumpaskan atau membunuh lembu dan domba yang terbaik pada saat itu dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia merasa dengan melakukan itu ia sudah menyenangkan hati Tuhan. Akibat perbuatan Raja Saul, maka Tuhan murka. Bahkan Tuhan menyesal telah menjadikannya sebagai raja atas orang Israel, yang harusnya pemimpin yang menjadi teladan ketaatan di depan mata orang Israel, tetapi justru memberikan contoh yang tidak benar dan menganggap rendah ketaatan itu. Demikian pula dengan Samuel. Dia merasa sakit hati atas tindakan Saul tersebut yang tidak menuruti perintah Allah. Saudara, bukankah tindakan dan alasan Saul masuk akal? Bahwa dia ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan menyisihkan lembu dan domba yang terbaik dari hasil kemenangannya melawan orang Amalek. Tetapi coba kita perhatikan ayatnya yang ke-22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya bahwa Tuhan bukan berarti tidak menyukai korban persembahan yang diberikan, yang terbaik dari kita. Melainkan Allah lebih menginginkan dan lebih menyukai ketaatan kita kepada Dia. Saul melakukan dosa karena ia tidak taat kepada Tuhan, tetapi memilih lebih taat kepada manusia. Saul mengizinkan rakyat Israel mengambil lembu dan domba karena ia takut kepada rakyatnya. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyatnya. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Saul memilih perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Saudara, ketaatan dalam kekristenan berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan bukan hanya sebatas sikap yang sesuai dengan norma atau syariat-syariat agama. Ketaatan Kristen didasarkan pada hal yang penting, yaitu bahwa kita telah diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita jiwai itu melalui kecintaan kita pada kebenaran dan mengarahkan seluruh hidup kita hanya pada kehendak Allah saja. Ketaatan yang demikian akan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ketaatan harus kita wujudkan melalui keteguhan kita pada Injil dan kebenaran Allah. Kita harus taat pada apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kita tidak boleh kompromi dengan apapun dan akhirnya kita melanggar perintah Tuhan itu sendiri. Milikilah hati yang takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan merupakan inti dari nilai ketaatan. Saudara, ketaatan akan menjadi gaya hidup kita jika kita melatih diri dan bersandar kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak mampu. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk kita taat, dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita terus taat melakukan perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua di pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.